Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Bab 3441, memberimu bantuan. Bab 9511 sampai dengan bab 9515. Mengikuti instruksi Ye Chen, Song Ruyu mencoba merasakan bagaimana energi alkohol bekerja di tubuhnya. Terbenam di dalamnya, saya tiba-tiba memiliki perasaan introspeksi, seolah-olah kesadaran saya terbenam dalam tubuh saya sendiri, dan seperti seorang pengamat, saya menyaksikan energi itu berkelana dan menyerang sesuka hati. Sebelumnya, endoskopinya baru saja dimulai dan dia belum mampu menjangkau bagian yang dalam. Namun, dengan bantuan alkohol yang membuka jalan dan energi spiritual yang mengikutinya, ia benar-benar mencapai keadaan endoskopi yang dalam, yang terasa sangat ajaib. Merasa pengaruh alkoholnya akan segera hilang, dia tak dapat menahan diri untuk menatap Ye Chen. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ye Chen menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Song Ruyu merasa tubuhnya seperti mesin, dan minuman keras adalah bahan bakar yang membuat mesin itu terus menyala. Melihat bahan bakarnya hampir habis, ia segera mengambil botol itu dan meminumnya sekaligus. Hal ini membuat tawana di sampingnya tercengang. Dia tanpa sadar mendekat untuk melihat botol itu dan berseru, "Alkohol 53%, meminumnya seperti air. Nona Song bisa minum sebanyak itu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nona Song sedang mencari perasaan mabuk." Tawana merasa cemburu ketika mendengar ini. Kalian berdua tinggal di kamar yang sama, dan dia masih di sini minum anggur putih untuk membuat dirinya mabuk. Jika aku pergi, bukankah kalian berdua, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, akan berada dalam kekacauan? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil gelas anggur kosong dan berkata, "Tuan Ye, tolong tuangkan segelas untukku juga. Aku juga ingin merasa mabuk." Ye Chen berkata, "Kamu ada pertunjukan besok, bagaimana kamu bisa minum terlalu banyak?" Tawana berkata dengan acuh tak acuh, "Ngomong-ngomong, acaranya baru mulai jam 7 malam, jadi tidak ada salahnya minum sekarang. Kebetulan aku bisa tidur nyenyak setelah minum terlalu banyak. Aku tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini." Padahal yang ada dalam pikirannya adalah, paling buruk aku akan mabuk-mabukan dan berbaring di sini. Kalau kalian berdua sungguh-sungguh ingin berbuat sesuatu, ajak aku saja. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Karena Tawana berinisiatif untuk minum, dia menuangkannya ke gelas dan memberikannya padanya. Tawana mencium bau alkohol yang kuat dan sedikit ragu pada awalnya. Tetapi setelah beberapa saat dia mengambil keputusan, menggertakkan giginya dan menuangkan anggur ke perutnya.
Dia belum pernah minum anggur putih sebelumnya dan jelas meremehkan kekuatan anggur putih kadar tinggi. Setelah minum segelas, seluruh perut dan kerongkongannya terasa seperti terbakar dan nyeri. Dia memaksakan diri menahan rasa terbakar itu, tetapi sebelum rasa sakitnya mereda, otaknya terasa berat seperti terisi timah, matanya kabur, dan dia merasa sedikit pusing. Dia memegang keningnya, menelan ludahnya, dan bergumam, anggur ini sangat menakutkan, seperti bensin. Ya Tuhan, aku merasa tidak bisa mengendalikan diri dan aku hampir tertidur. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan tatapan bingung, lalu memohon dengan lembut, "Tuan Ye, jika Anda dan Nona Song ingin melakukan sesuatu, silakan ajak saya. Saya tidak keberatan dengan 3 orang. Semuanya adalah keinginan saya sendiri." Setelah mengatakan ini, dia memiringkan kepalanya dan tertidur di sofa. Melihat dia tidak berpura-pura tidur, Ye Chen membiarkannya berbaring di sana dan mengabaikannya. Song Ruyu membuka matanya dan bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, Nona Tawana baru saja meminta kami untuk membawanya. Apakah dia ingin berlatih juga?" Ye Chen melambaikan tangannya, dia sedang berlatih omong kosong. Song Ruyu bertanya dengan bingung, "Apa maksudnya tadi? Aku tidak mengerti." "Kamu tidak perlu mengerti." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan canggung dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu?" Song Ruyu tidak peka terhadap masalah antara pria dan wanita. Belum lagi kata-kata Tawana yang semuanya cabul, yang membuatnya semakin bingung. Melihat Ye Chen tidak mau menjelaskan, dia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi mengingat dengan serius dan berkata, "Tuan Ye, saya hanya mengikuti instruksi Anda dan tidak sengaja mengganggu efek alkohol. Sepertinya saya benar-benar memasuki tingkat intip internal yang lebih dalam. Sekarang, saya merasa bahwa kemampuan persepsi saya bahkan lebih tajam dari sebelumnya." Ye Chen bertanya padanya, "Sudahkah kamu menemukan lautan kesadaranmu sendiri?" "Belum." Song Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Inggris pernah meminta Panglima Besar untuk memberitahuku cara membuka lautan kesadaranku. Tetapi aku belum dapat menemukan cara Audio untuk milik memasukinya." Softer Channel. Setiap orang memiliki lautan kesadarannya masing-masing, yang ibarat lautan luas di dalam kesadaran spiritual. Hanya dengan membuka lautan kesadaran, seseorang dapat membuka potensi tak terbatasnya. Ada yang mencapai pencerahan terlebih dahulu baru kemudian membuka lautan kesadarannya. Sedangkan ada pula yang jenius yang membuka lautan kesadarannya terlebih dahulu baru kemudian memperoleh pencerahan dari lautan kesadaran tersebut, seperti halnya Nanako. Namun, setelah pencerahan, belum tentu ada kesempatan untuk membuka lautan kesadaran. Karena setiap langkah setelah pencerahan ibarat ambang pintu yang akan menyaring kebanyakan orang dan hanya menyisakan segelintir orang saja. Kebanyakan orang yang telah mencapai pencerahan hanya dapat berlama-lama di pintu masuk pencerahan sepanjang hidupnya, karena mereka tidak mampu membuka lautan kesadarannya. Namun,
Kebanyakan orang yang dapat membuka lautan kesadarannya tidak tahu cara membuka istana Niwan. Ye Chen masih belum tahu bagaimana cara membuka istana Niwan. Tetapi dia yakin bahwa selama dia membuka istana Niwan, itu akan setara dengan memasuki dunia baru, dan kekuatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Sambil mendesah, dia berkata kepada Song Ruyu, lautan kesadaran ada di otakmu. Jadi jika kamu ingin menemukan lautan kesadaran, kamu harus menemukan terobosan dalam endoskopi, dan semakin dalam endoskopi, semakin efektif untuk kultivasi. Kamu dapat mencoba lebih banyak lagi. Setelah itu, Ye Chen menuangkan segelas anggur lagi untuknya dan berkata, jika satu cara berhasil, cobalah lebih banyak dan biarkan kekuatan alkohol membawa kesadaranmu ke tingkat yang lebih dalam. Terkadang kamu berlatih kultivasi, bukannya tidak ada jalan pintas, tetapi jalan pintas itu disembunyikan secara acak seperti petak umpet. Kamu perlu menemukannya sendiri, dan terkadang itu tergantung pada kesempatan. Menurutku, racun aneh di tubuhmu mungkin juga perlu kesempatan untuk pecah di masa mendatang. Ye Chen kemudian menghiburnya. Tapi jangan khawatir, entah itu kamu atau Yun Ruge, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Song Ruyu menghela napas. Dulu, aku mengandalkan eksplorasiku sendiri untuk berkultivasi. Meskipun Tuhan kadang-kadang memberiku beberapa ramuan dan beberapa fragmen metode pikiran, Dia tidak akan mengajariku secara pribadi, apalagi membimbingku dengan sabar seperti Tuan Ye. Aku tidak lagi memikirkan apakah racun aneh di tubuhku dapat dihilangkan. Aku hanya berharap Tuan Ye dapat membasmi kanker masyarakat Poking di masa depan dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari bahaya. Ye Chen bertanya padanya, jika masyarakat Poking menghilang di masa depan, kemana keluarga Song akan pergi? Ini, Song Ruyu ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Meskipun keluarga Song telah diperbudak dan didorong oleh masyarakat Poking selama bertahun-tahun, sejujurnya, keluarga Song juga telah melakukan banyak hal yang salah. Jika tidak ada masyarakat Poking, aku berharap keluarga Song dapat berjalan di jalan yang benar dan menjalani kehidupan yang biasa di masa depan. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, jadi kamu harus hidup untuk melihat masyarakat Poking tercabut, dan kemudian kembali untuk memimpin keluarga Song ke jalan yang benar. Dan kamu juga harus mematuhi garis bawah, dan jangan pernah menyesatkan seluruh keluarga Wu seperti yang dilakukan Wu Feiyan. Song Ruyu terharu dan mengangguk, berkata, jika aku benar-benar bisa hidup sampai hari itu, aku pasti akan mengikuti ajaran Tuan Ye dan menjadikan keluarga Song sebagai keluarga yang baik. Jika aku tidak patuh, aku rela mati di bawah pedang Tuan Ye. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, ayo, aku akan membantumu dan membawamu ke lautan kesadaran. Bersambung.